Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Farida dari program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 pada minggu kemarin tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih berasal dari kata soha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu berasal dari lawan kata dari kata sakim, yang berarti sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. Ada dua definisi yang terdapat dalam hadis sahih. Yang pertama, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh parawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Sedangkan definisi kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, dan juga tidak berilat dan tidak syadz. Nah, dari kedua pengertian di atas maka dapat difahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, dan tidak ada cacat ataupun rusak. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin, maka dapat difahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Nah, yang dimaksud sanadnya bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Nah, yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil ini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, periwayatan bersifat dzabit. Dzabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Hadis yang tidak berketentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitasnya, kesahihannya. Yang kelima, terhindar dari illat, yakni tidak cacat. Hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Selanjutnya, pembagian hadis sahih. Para ulama ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hadis sahih lidzati. Hadis sahih dengan sendirinya, artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada syarat di atas. Hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi mengharuskan kita menerimanya. Nah, dengan demikian penyebutan hadis sahih lidzati dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Adapun contoh hadis lidzati yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar atau pokok Islam itu ada 5 perkara, yaitu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, hadis sahih liwairi. Yang dimaksud dengan hadis liwairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedzabitannya,
sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang ketiga yaitu kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah kedua. Pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faidah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih. 2. Hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan yaitu 1. Para perawinya yang adil. 2. Kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Nah, yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung illat. Pembagian hadis hasan. Para ulama membagi hasan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hadis hasan lidzati. Yang dimaksud dengan hadis hasan lidzati adalah hadis hasan yang dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua yaitu hadis hasan liwairi. Hadis hasan liwairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Dan yang ketiga yaitu kehujahan hadis. Sebagaimana hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan lidzati maupun hasan liwairi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum dan juga harus diamalkan. Pembahasan ketiga yaitu hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pembagian hadis dhaif. Dhaif dari sudut sandaran matanya menjadi 2 macam, yaitu hadis dhaif mauquf. Ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Hadis maqtu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Yang kedua yaitu dhaif dari sudut matanya. Dan yang ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Nah, yang dimaksud dengan bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan, yang termasuk hadis yaitu 1. Hadis maqlub, ialah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Yang kedua yaitu hadis mudrof. Kata mudrof menurut bahasa artinya yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudrof ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Dan yang ketiga yaitu hadis musahaf. Hadis musahaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga biasa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan dari maksud semula.
Yang keempat, do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang termasuk hadis do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu hadis maudhu. Nah, yang kedua, hadis mungkar ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan jujur. Yang kelima, do'if dari segi persambungan sanadnya, seperti hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua, hadis munqati ialah hadis yang gugur pada sanadnya. Dan yang ketiga, hadis mu'dal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in ataupun antara tabi'in dengan tabi'in. Dan yang keenam, berhujjah dengan hadis do'if. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis do'if bukan maudhu. Adapun hadis do'if bukan hadis maudhu, maka dipersisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu melarang secara mutlak, dan yang kedua membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis do'if untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat, yaitu hadis do'if itu tidak keterlaluan. Dan yang kedua, hadis amal yang ditunjukkan oleh hadis do'if tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, yaitu hadis sahih atau hasan. Dan yang ketiga yaitu dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuan ikhtiyat, yaitu dengan hati-hati. Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis do'if untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapat kita gunakan hal ini untuk memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalannya. Hadis yang diterangkan harus seselektif mungkin dan tidak muak akal atau rasional. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.